Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Hidayat. Baiklah, saya akan mempresentasikan studi qiraah dirasatil kutub dengan babu adamu wujubi adamu sholatil khamsu wa ma'ada siyamu ramadan wa ma'ada zakawatil mafrudah. Baiklah, saya akan menerangkan bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala ay babin ma'qudun fi istidlali ala adami wujubi ma siwa shalawatil khamsi minas shalawatil masnunah. Bagian bab ini disimpulkan bahwasanya tidak ada kewajiban untuk sholat sunnah. Jadi untuk sholat fardu itu, sholatul khamsu adalah sangat diwajibkan setelah sholatnya sholat sunnah. Berarti sholat fardu itu ataupun sholat 5 waktu itu sangat wajib. Wa ala adami wujubi wa siyam syahri ramadan min nawafil shaum. Tidak ada kewajiban selain puasa Ramadan dan puasa sunnah. Berarti di sini dijelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah sebuah kewajiban yang hak, kemudian bukan kewajiban untuk melaksanakan sholat, bukan melaksanakan untuk puasa yang sunnah, bukan diwajibkan. Tetapi yang diwajibkan itu adalah puasa pada bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Kemudian wa ala adami wujubi ma siwa zakatil mafruḍah min shadaqatin nafli illa ayanzira fi kulli minha. Tidak ada kewajiban selain zakat ataupun sedekah memberi kecuali membuat sumpah atau janji masing-masing terhadap apa yang dizakatkan ataupun yang disedekahkan. Wa hadhihi tarjamah allati wada'naha fi hiya ma'khuzatun min mantuqil hadis allati wala'allaha hiya wadihah. Terjemahan ini kata si pengarang, dia berkata bahwasanya hadis ini diambil ataupun diucapkan sebagai berikut yang sudah jelas. Wa tarjamu lahu an-Nawawi biqauli babu bayanu sholawati allati hiya ahadun arkanil Islam. Imam Nawawi berkata dalam penjelasannya, bab yang menjelaskan tentang sholat yang merupakan salah satu rukun Islam. Maksudnya adalah tentang sholat ini adalah allati ahadun arkanul Islam, sebagian ataupun tiang dari sebagian merupakan suatu rukun Islam. Wala'alla hadhihi tarjamah ghair mutabiqah lial hadis li'anna hadis lam yaqtasir 'ala sholawat. Mungkin di terjemahan ini, kata Imam Nawawi dan si pengarang ini, mungkin diterjemahkan ini tidak sesuai dengan hadis karena hadis tidak terbatas tentang sholat. Tidak ada batasannya tentang hadis tentang sholat. Wa su'alu waqa'a fihi 'anil Islam la an shalawatil faqat fasyarahuhu bis sholati was siyami waz zakah wa bil jumlah fatarjamatu ghairu munasibah lil hadis. Dan pertanyaan itu yang ditanyakan tentang Islam, bukan tentang sholat, kata si pengarang hadis. Ia menjelaskan dengan bahwasanya puasa, sholat, sedekah ataupun secara umum dalam hadis yang berkaitan barusan yang terjemahannya tidak sesuai dengan hadis. Kemudian Sanusi juga berkata, babu bayanu sholati allati hiya ahadun arkanil Islam wa hiya ghairu munasibah. Bab yang menjelaskan tentang sholat itu merupakan salah satu rukun Islam, tetapi juga terjemahannya tidak sesuai dengan hadis, tidak berada kaitannya. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya sholat adalah tiang sebagian dari agama. Barang siapa mendirikannya
mendirikan sholatul khamsu, 5 waktu sholat, maka sungguh ia telah menegakkan Islam, menegakkan tiang-tiang agama, dan barang siapa meninggalkannya maka tiang agama seseorang itu akan roboh ad-din. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwasanya amalan yang pertama kali yang dihisab adalah sholat. Dan jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya juga bersifat baik. Dan apabila sholatnya buruk ataupun ada yang kurang, maka seluruh amalnya ataupun apa yang dia perbuat maka adalah juga keburukan. Jadi tidak, walaupun ada yang orang-orang sholat, tidak mesti dia selalu baik terus, pasti ada yang buruknya, karena manusia tuh al-khata' wal nisyan, ada yang namanya keburukan dan kelupaan. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya sholat itu wajib. Babu bayanu sholati allati ahadun arkanil Islam, merupakan adalah tiang-tiang agama. Misalkan tiang suatu bangunan itu roboh, maka bangunan itu juga roboh. Bukan hanya itu, akhlakul karimah dalam sebuah amal, kalau misalkan kita, karena sholat itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kemungkinan seperti itu. Hanya ini dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kekurangan dalam membaca harokatnya ataupun penjelasan dalam bab ini. Terima kasih. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.